Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1073 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Miss Buckingham Stussy. Judul tersebut merujuk kepada Miss Buckin, ibu dari Weevil yang dulu pernah menjadi anggota bajak laut Rocks. Chapter kali ini memiliki cover story yang menampilkan kilas balik tentang organisasi ilmuwan Mets. Terlihat Vegapunk menciptakan penemuan yang damai seperti tank yang dapat menembakkan bunga. Tapi Vinsmoke Judge, Caesar Clown, dan Queen tampak jijik dengan penemuan tersebut. Ketiga ilmuwan itu tidak cocok dengan penemuan yang damai. Masuk ke dalam cerita utama, diperlihatkan Rob Lucci melancarkan serangan kepada Stussy. Seperti yang kita tahu, dalam chapter lalu Stussy membelot dengan membuat Kaku tertidur. Dia juga berencana melakukan hal yang sama kepada Rob Lucci, sehingga Rob Lucci tidak bisa tinggal diam. Serangan dari Rob Lucci kepada Stussy meleset, sehingga yang dia serang ternyata hanya ilusi. Stussy menciptakan ilusi itu memakai teknik bernama Remaining Body, yang mana teknik tersebut merupakan variasi dari teknik Kamie. Sementara Stussy mengalihkan perhatian Rob Lucci dengan ilusi, Stussy memakai lipstick yang di dalamnya terdapat batu laut. Batu laut yang ada pada lipstick itu pun melemahkan Rob Lucci, sebab Rob Lucci adalah pengguna buah iblis. Kemudian Stussy menggigit Rob Lucci, sehingga Rob Lucci pun tertidur, sama seperti Kaku. Kemampuan bertarung milik Stussy benar-benar hebat, karena dia bisa menghadapi Rob Lucci dengan relatif mudah. Diketahui juga, orang yang beberapa waktu lalu dihubungi oleh Vegapunk ternyata adalah Stussy. Tak heran dia tiba-tiba membelot dari rekan-rekannya. Saat ini, walau Rob Lucci telah tertidur, tapi para Seraphim masih melaksanakan perintah dari Rob Lucci. Mereka menjalankan perintah untuk menghancurkan laboratorium Vegapunk. Stussy tidak bisa menimpa perintah Rob Lucci, karena Stussy dan Rob Lucci memiliki tingkat otoritas yang sama. Orang yang bisa membatalkan dan mengganti perintah tersebut hanya orang-orang yang tingkat otoritasnya lebih tinggi dari Rob Lucci, seperti para satelit dari Vegapunk. Dua dari satelit Vegapunk pun keluar, yang mana mereka adalah Edison dan Lilith. Tujuan mereka adalah untuk mengambil alih kendali Seraphim. S-Hawk melancarkan serangan ke arah Lilith sebelum Lilith bisa memberi perintah. Tapi Zoro dengan cepat menahan serangan tersebut. Zoro pun bertarung melawan S-Hawk, yang mana terlihat S-Hawk cukup terkejut ketika menghadapi kekuatan Zoro. Di sini terlihat bahwa kekuatan Zoro memang sangat meningkat pesat, sampai-sampai Seraphim Mihawk saja terkejut melihat kekuatan Zoro. Setelah itu, S-Shark alias Seraphim Jinbei mencoba untuk menyerang Edison. Tapi Sanji muncul dan menyelamatkan Edison. Baik Zoro maupun Sanji sama-sama berperan besar dalam melindungi dua satelit Vegapunk dari Seraphim. Saat ada kesempatan, Edison pun memberi perintah kepada para Seraphim untuk berhenti, dan mereka semua pun langsung patuh. Di tempat lain, Luffy dan Chopper sedang berlarian untuk mencari Vegapunk asli yang menghilang bersama dengan Bonnie. Dari chapter yang lalu, kita tahu bahwa Vegapunk dan Bonnie berada di dalam ruangan tempat kenangan Kuma berada. Namun, Luffy dan Chopper masih belum menemukan ruangan tersebut. Dengan begitu, mereka masih bingung mencari-cari keberadaan dari Vegapunk dan Bonnie. Setelah itu, fokus cerita berpindah dari Pulau Egghead ke Pulau Sphinx. Pulau Sphinx adalah kampung halaman Shirohige, tempat di mana Marco tinggal belakangan ini. Setelah konflik di Wano Kuni berakhir, Marco pun kembali ke Pulau Sphinx. Saat dia tiba, dia bertemu dengan Miss Buckin. Ternyata, waktu Marco sedang pergi ke Wano Kuni, pasukan angkatan laut telah datang ke desa tersebut. Saat itu, Edward Weevil ada di sana dan melindungi desa dari pasukan angkatan laut. Namun sayangnya, ada Admiral Ryokugyu yang ikut bersama pasukan angkatan laut itu. Weevil pun bertarung melawan Ryokugyu, tapi Weevil kalah dan ditangkap oleh Ryokugyu. Sebenarnya, Weevil adalah orang yang benar-benar kuat, yang amukannya sangat menakutkan.
Dalam perburuannya terhadap sisa-sisa bajak laut Shirohige, Weevil sudah membantai banyak orang. Jumlah kematian akibat kekuatan dari Weevil telah mencapai 600 orang lebih. Meski begitu, ternyata Weevil masih kalah melawan Admiral. Kekuatan Admiral memang luar biasa, mengingat mereka termasuk dalam jajaran marinir terkuat milik Angkatan Laut. Selain itu, ada kemungkinan di pihak Ryokugyu juga terdapat beberapa marinir kuat lain yang ikut dalam pertarungan melawan Weevil. Saat Miss Bakin bertemu dengan Marco di Pulau Sphinx, dia meminta Marco untuk membawa kembali Edward Weevil. Miss Bakin juga ingin agar Marco memberikan warisan yang ditinggalkan oleh Shirohige. Marco pun berkata, "Saya menghargai Anda yang telah menyelamatkan desa, tapi..." Sebelum Marco meneruskan ucapannya, Miss Bakin bertanya apakah Marco meragukan garis keturunan dari Edward Weevil. Jika Marco meragukannya, Miss Bakin bilang Marco bisa bertanya saja kepada Vegapunk. Sangat menarik ketika Miss Bakin menyinggung soal Vegapunk ketika dia membicarakan tentang Edward Weevil. Sepertinya Weevil memang bukan anak asli dari Shirohige dan juga bukan anak kandung dari Miss Bakin. Edward Weevil sepertinya adalah salah satu hasil eksperimen cloning yang dilakukan oleh Vegapunk. Edward Weevil merupakan cloning dari Shirohige, seperti Stussy yang telah diketahui adalah cloning dari Miss Bakin. Namun, perbedaan Stussy dan Edward Weevil adalah Stussy merupakan cloning sempurna sedangkan Weevil adalah cloning gagal, sehingga dia sama sekali tidak mirip dengan Shirohige. Meski begitu, tapi di dalam diri Weevil terdapat lineage factor Shirohige, mengingat untuk menciptakan cloning diperlukan lineage factor. Dengan adanya lineage factor Shirohige di dalam diri Weevil, maka Miss Bakin pun dengan sengaja menganggap Weevil sebagai keturunan dari Shirohige. Padahal dia hanya hasil eksperimen Vegapunk saja. Masih belum jelas apa tindakan Marco usai Miss Bakin memintanya membawa kembali Edward Weevil. Memang Marco berhutang budi karena desa Sphinx telah dilindungi. Tapi bukan perkara mudah juga untuk membawa kembali Weevil yang telah ditangkap oleh Angkatan Laut. Marco pasti bingung akan keputusan apa yang harus diambil. Beralih ke tempat lain, kapal Angkatan Laut yang dinaiki oleh Kizaru diperlihatkan. Kapal tersebut belum tiba di Pulau Egghead, melainkan masih berada di tengah laut. Ternyata orang penting di kapal itu bukan hanya Kizaru saja. Ada juga seseorang yang sangat penting yang secara mengejutkan ikut bersama dengan Kizaru. Orang itu adalah salah satu dari Gorosei. Dia adalah Gorosei dengan rambut, kumis, dan janggut berwarna abu-abu yang juga memiliki bekas luka di wajahnya. Gorosei itu bernama Sainji Garcia Saturnus. Di atas kapal, Kizaru memberikan makanan ringan kepada Gorosei itu, tapi makanan tersebut telah terlebih dahulu diperiksa apakah ada racun atau tidak. Segala sesuatu yang akan diberikan kepada Gorosei memang tidak sembarangan, mengingat Gorosei merupakan kepala pemerintah dunia. Di sana, Kizaru bertanya, apakah Gorosei Saturnus pernah bertemu dengan Vegapunk? Dia menjawab pernah, tapi pertemuan mereka sudah lama. Gorosei Saturnus juga berkata bahwa dia menyesal keadaan menjadi seperti sekarang ini. Chapter kali ini benar-benar menarik karena memperlihatkan salah satu Gorosei ikut berlayar bersama Kizaru. Tentu tujuan utama Gorosei ikut adalah untuk mengambil alih kendali Serapim, karena Gorosei memiliki otoritas tertinggi untuk mengendalikan para Serapim. Sedangkan Kizaru, tujuan utamanya adalah untuk menghadapi bajak laut topi jerami. Namun, jika Kizaru kesulitan melawan bajak laut topi jerami, tidak menutup kemungkinan Gorosei Saturnus akan turun tangan dan memperlihatkan seperti apa kekuatannya. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1073. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.